mengasihi, kita juga mau mengenal Allah yang mengadili. Ya, untuk itu kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan dari Keluaran pasalnya yang ke-34, ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Ya, Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Ya, sudah bisa melihatnya di layar, sudah bisa melihat dari HP atau Alkitab saudara. Ya, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang berbunyi demikian. Keluaran 34 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depan Musa dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya, saudara, pada waktu kita membaca bagian ini kita melihat apa yang tadi pertama saya katakan berkenan dengan tema kita hari ini. Allah kita adalah Allah yang mengasihi. Allah kita juga adalah Allah yang mengadili. Kalau saya boleh bertanya, sepanjang kita menjadi orang Kristen, kita lebih banyak dengar yang mana ya? Dan sebagai orang Kristen, kita lebih suka dengar yang mana ya? Kita lebih suka membicarakan, mendengarkan, menyanyikan begitu ya, Allah yang mengasihi atau Allah yang mengadili. Ya, kalau kita boleh berbicara apa adanya, kita melihat di dalam gereja atau setiap hari pada waktu kita mendengarkan lagu-lagu, mendengarkan renungan-renungan begitu ya, kita akan lebih banyak berjumpa dengan Allah yang mengasihi ketimbang Allah yang mengadili. Amin. Betul ya? Kalau tadi kita membaca bagian yang pertama dari Keluaran 34 tadi, wah itu indah ya. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya, setianya, meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, mengampuni kesalahan, pelanggaran dosa, komplit. Begitu ya, waduh itu tidak tahu berapa banyak lagu yang bisa dibuat dari ayat itu. Gitu ya, akan sangat-sangat banyak lagu yang berbicara mengenai Allah penyayang dan pengasih. Hari ini aja sudah nggak tahu berapa lagu itu dari tadi sejak di awal persiapan ibadah. Begitu lagu mengenai kasih Allah, kesetiaan Tuhan, sedetik pun tidak pernah tertidur, sekejap pun tidak pernah terlelap. Aduh, rencana yang begitu baik. Tapi permisi tanya ya, ada berapa lagu ya yang berbicara mengenai tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang dari hukuman, membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya, saudara yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen, bisa ingat enggak ya, kapan terakhir kali atau lagu apa begitu ya yang dibuat untuk menyanyikan bagian yang tadi? Ada yang teringat? Ya, karena jujur saya sungguh-sungguh berusaha mengingat, tidak ketemu itu. Ya lagu mana ya? Karena susah ya. Beda ya kalau tadi ya, aduh Tuhan, Allah penyayang gitu ya, pengasih, pengampun dosa, haleluya. Tapi kalau mau Allah yang tidak membebaskan orang dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, tidak cukup kepada cucunya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Waduh, ini agak susah direnungkan, ini agak susah dihayati. Ya, sehingga akhirnya di sini kita melihat banyak orang Kristen, kita hanya akrab kepada Allah yang mengasihi, kita sangat asing kepada Allah yang mengadili. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya banyak orang Kristen tidak menyadari mengenai keadilan Tuhan. Bahkan ada, bukannya tidak ada orang Kristen itu yang menyamakan hukuman Tuhan dengan kejahatan. Tuhan kok menghukum ya, jahat ya. Apalagi Tuhan kok membuat neraka, itu berarti double jahat. Ya, jahat sekali Tuhan menghukum. Loh enggak, menghukum itu tidak harus berarti jahat. Ya, adil itu tidak sama dengan sewenang-wenang. Ya, saya percaya mestinya tidak mungkin ada di antara kita yang dewasa ya, yang tidak menyadari apa isu terhangat begitu ya di tengah-tengah kita Indonesia belakangan ini. Ya, pastinya meskipun sudah mulai sekarang ada isu Pertalite akan naik begitu ya, tapi isu terhangat itu terakhir-terakhir bukan itulah. Sama-sama tahu ya, ya ada yang menembak bawahannya begitu ya. Dan siapa di antara saudara pada waktu mengikuti berita itu yang tidak gemes ya? Begitu ya. Yang saudara, ada enggak di antara saudara yang tidak ingin yang keadilan dinyatakan? Ada enggak di antara saudara yang tidak ingin yang bersalah mesti dihukum? Oh, berarti jahat ini. Ya, kenapa kok ingin yang bersalah dihukum? Toh yang bersalah dihukum juga yang mati itu enggak enggak hidup lagi kok. Kok enggak mengampuni saja? Ada?
yang bersikap seperti itu, ya tidak bisa lah. Ya diampuni aja lah. Toh yang mati juga sudah mati kok. Ya tidak bisa hidup lagi. Paling banter diotopsi ulang. Begitu ya. Tidak mungkin bisa dibangkitkan dari antara orang mati sebelum nanti kedatangan Yesus yang kedua. Ya sudah ampuni saja lah. Tidak usah repot-repot. Tidak ada. Ya saya percaya dalam hal ini setiap kita sama ya. Kita ingin bagaimana keadilan mesti ditegakkan. Bukan karena kita jahat. Ya tetapi karena memang orang yang bersalah mesti menerima hukuman untuk orang yang bersalah. Sehingga di dalam hidup sehari-hari kita semua jelas loh. Tapi heran ya, kenapa kalau sama Tuhan, Tuhan menghukum ya, kok Tuhan mengadili? Tidak bisa, tidak boleh. Ya karena sekali lagi, sering kali di dalam gereja kita hanya taunya Allah yang mengasihi. Ya, dan apalagi bukan cuma sekedar beritanya Allah yang mengasihi, sangat sedikit gereja hari ini yang berani menjalankan disiplin gereja. Ya karena disiplin sama dengan jahat. Lah kok disiplin sama dengan jahat? Ya sehingga yang pertama ya, orang Kristen akhirnya tidak mengerti sungguh-sungguh keadilan Tuhan. Dan akibat yang kedua, orang yang tidak mengerti keadilan Tuhan, seringkali ironisnya juga tidak mengerti kasih Tuhan. Ya, orang yang tidak mengerti keadilan Tuhan, bukan cuma tidak mengerti keadilan Tuhan, seringkali nyambungnya itu juga kurang menyadari kasih Tuhan. Sehingga hari ini banyak orang tua ya, termasuk orang tua murid, izinkan saya mengatakan, ya anak, ya, itu seringkali bisa tidak menyadari kebaikan orang tuanya karena orang tua kadang-kadang atau seringkali bisa melakukan dua kesalahan ini. Perhatikan baik-baik. Ya, sehingga kita besarkan anak dari kecil itu kita besarkan bukan cuma tidak mudah, juga tidak murah. Begitu ya, sekolah juga tidak murah, yang lain juga susu itu juga tidak murah dan seterusnya. Kenapa banyak anak kurang menyadari kebaikan orang tuanya ya? Karena seringkali orang tua melakukan satu dari dua kesalahan ini. Yang pertama, terlalu keras. Ya, terlalu keras sama anaknya. Ya, sehingga meskipun dia berkali-kali mungkin mengatakan, papa berbuat ini demi kamu. Begitu, demi supaya kamu jadi orang. Begitu ya. Mama juga berbuat ini demi kamu. Tapi karena ada orang tua yang terlalu keras, tidak diimbangi oleh kasih dan kedekatan, akhirnya anak itu merasa sulit untuk menerima. Ya terlepas dari apakah betul orang tuanya mendisiplin anak sedemikian rupa karena kasihnya, yang pasti anak itu akan bergumul. Bener enggak sih ini? Ya sedikit-sedikit demi kamu, tapi aduh tuntutannya itu sedemikian tinggi sampai anak itu kesulitan sekali. Nah anak seperti ini akan susah untuk mengamini kasih orang tuanya, meskipun bisa jadi orang tuanya mungkin menekan dia sedemikian rupa karena kasih, meskipun mungkin kurang bijaksana. Ya itu yang pertama. Ya, sehingga ketika orang tua terlalu keras kepada anak, ya bisa jadi karena kasih, tapi anak akan sulit mengamini kasih orang tua yang terlalu keras. Tapi juga jangan lupa sisi yang kedua, yang hari ini mungkin lebih banyak terjadi daripada sisi yang pertama, yaitu ketika orang tua memanjakan anak. Anak yang dimanjakan, itu anak yang paling sulit untuk bisa mengerti kasih orang tua itu. Kok enggak percaya coba, atau sebaiknya percaya jangan coba. Begitu ya. Ya, anak yang terus dimanjakan, minta apapun kasih, nangis sedikit kasih, ngerengek sedikit kasih. Saya pernah satu kali penerbangan ya, dari LA itu ke Chicago, itu lama itu. Ya, penerbangan dari LA ke Chicago itu lebih lama dari Surabaya ke Jakarta berapa kali lipat, begitu ya. Mulai dari pesawat itu naik sampai pesawat itu turun. Begitu ya. Di sebelah saya kursi sisi satunya ada mama itu sama anaknya yang mulai naik sampai turun terus rewel, minta ini minta itu, dan mamanya sudah kelihatan begitu capek tapi berusaha untuk menuruti anaknya. Aduh, saya lihat itu gak tega. Satu gak tega sama mamanya, kedua juga gak tega sama anaknya. Besar besok kamu mau jadi apa? Begitu ya, mana bisa sama atasan lempar-lempar barang minta segala sesuatu. Ya enggak lah. Ya, sehingga anak bukan cuma yang diperlakukan terlalu keras, yang kurang menyadari kasih orang tua. Anak ketika dimanja itu juga kurang menyadari kasih orang tua. Karena itu kewajibanmu, kamu orang tua kok. Ya pelihara aku anakmu kok. Aku nangis itu salahmu. Ya, jadi kondisi tangisan anak itu salah orang tua. Ya, sehingga orang tua tidak boleh membuat anak menangis. Apapun mesti dikasih. Itu kasih, bukan. Itu memanjakan. Itu bukan membesarkan anak dengan baik. Itu memanjakan anak dengan baik. Ya, sehingga apa yang benar di dalam kehidupan keluarga juga benar di dalam kehidupan kerohanian. Ya, pada waktu gereja melihat gak seneng. Jemaat kalau terus berbicara mengenai Allah yang mengadili gak seneng. Soalnya gak bisa angkat tangan, engkau membalaskan penghukuman, gak bisa.
Begitu ya, lebih bisa itu kalau engkau setia Tuhan, kasih-Mu sampai selama-lamanya. Ya sehingga akhirnya buat lagu pun mengenai kasih. Khotbah pun mengenai kasih. Ya disiplin gereja tidak ada. Sehingga akhirnya banyak orang Kristen, mohon maaf, yang sekian puluh tahun menjadi orang Kristen, suruh melayani juga tidak bisa itu. Persis kayak anak yang terlalu dimanja, ya sudah umur berapapun terus minta mama yang belikan susu untuk anaknya. Ya jadi minta mamanya belikan susu untuk cucunya. Ya karena dia sendiri tidak bisa kerja, terlalu manja, terlalu enak. Ya sehingga saudara penting sekali ya untuk kita menyadari kedua hal ini. Karena memang Alkitab mengatakan seperti itu. Ya, Alkitab mengatakan Tuhan memang sungguh-sungguh mengasihi. Dan bahkan kasih Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan kesalahan kita. Ya, kalau sudah perhatikan bagian tadi kita melihat bagaimana penekanan mengenai kasih Tuhan itu begitu sungguh-sungguh. Penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya, berlimpah setianya, meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, mengampuni kesalahan, mengampuni pelanggaran, mengampuni dosa. Begitu penuh, begitu detail. Ya, mau menunjukkan kasih Tuhan itu begitu besar. Ya, kita mesti mengamini hal itu. Tapi ayat tadi juga mengatakan ada tetapi, begitu ya, bukan titik, ya tetapi Allah yang sama juga adalah Allah yang adil, Allah yang tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, dan bahkan ketika kesalahan orang itu sedemikian parahnya, sedemikian beratnya, bisa jadi bahkan bukan hanya dia yang menanggung kesalahannya, tapi bahkan juga anaknya, bahkan juga cucunya, bahkan juga cicitnya, bahkan juga cicit buyutnya. Begitu harus menanggung kesalahan jikalau kesalahan itu begitu besar adanya. Ini juga dikatakan di dalam Alkitab. Ya, sehingga mengenal Allah Alkitab yang benar itu harus mengenal Allah yang mengasihi, juga harus mengenal Allah yang mengadili. Sehingga hari ini saya ingin mengajak kita secara lebih khusus, karena sudah banyak ya khotbah mengenai Allah yang mengasihi itu sudah banyak. Begitu ya, tapi khotbah mengenai Allah yang mengadili mungkin tidak sebanyak, bukan mungkin sih, pasti tidak sebanyak itu. Ya sehingga bolehkah hari ini kita lebih fokus melihat Allah mengasihi, puji Tuhan. Tapi lebih puji Tuhan lagi, Dia juga adalah Allah yang adil. Itu kenapa kita bisa mempercayakan perkara kita kepadanya. Karena meskipun di dunia ketidakadilan mungkin bisa terjadi, ya tapi Allah adalah Allah yang adil, yang tahu bukan hanya bagaimana mengasihi, tetapi juga bagaimana menghakimi. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan mengenai Allah yang mengadili di dalam konteks yang lebih kecil. Ya, di dalam konteks yang lebih spesifik, ya sehingga kiranya kita bisa mengaplikasikannya secara lebih konkret. Karena jikalau ayat yang tadi kita baca itu ayat yang bersifat general. Ya, itu ayat yang sangat penting di dalam perjanjian lama selain daripada Shema. Ya, selain daripada hai Israel ketahuilah Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, kasihilah Dia dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, kasihilah Dia. Begitu ya. Itu ayat yang sangat penting. Ayat yang tadi kita baca juga ayat yang sangat penting dalam perjanjian lama. Tapi itu general sekali ya. Sehingga coba kita akan melihat ayat yang kedua, begitu ya, yang lebih sederhana, yang mungkin juga saya tidak tahu nih, ada nggak di antara kita yang Alkitabnya atau Alkitab elektroniknya ayat berikut ini di highlight, di stabilo, begitu ya. Kalau ada mungkin nanti boleh ngomong ke saya setelah pulang dari gereja ini, begitu ya. Itu perkecualian, karena seringkali ayat ini mungkin lewat begitu saja. Ya karena nggak seterkenal ayat yang tadi, begitu ya. Tapi ayat ini penting untuk kita renungkan bersama-sama dari Amsal. Ya, Amsal pasal 17 ayat yang ke-13. Ya, Amsal 17 ayat yang ke-13 yang berbunyi sedemikian. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan? Kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Sekali lagi ya, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan? Kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Ini lebih spesifik ini. Ya, salahnya di mana? Spesifik. Membalas kebaikan dengan kejahatan. Demikian juga dampaknya apa? Spesifik. Begitu ya, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Ya, satu konteks yang sangat kita akrab, rumah. Begitu ya. Dan saudara, Alkitab bukan cuma sekedar memberikan amsal, ya, memberikan amsal berkenaan dengan hal ini. Alkitab juga memberikan satu contoh. Ya, ada satu contoh di dalam Alkitab yang sangat baik untuk kita memahami Amsal ini, sekaligus juga merenungkan Keluaran tadi.
Satu contoh di dalam Alkitab bagaimana ada seseorang yang membalas kebaikan dengan kejahatan dan sebagai akibatnya kejahatan tidak menghindar dari rumahnya. Ada yang tahu siapa? Ya, ada yang tahu siapa di dalam Alkitab yang membalas kebaikan dengan kejahatan, kemudian kejahatan tidak menghindar dari rumahnya. Tadi yang KU1 ada yang sudah bisa menjawab dengan benar ini. Begitu ya. Ada yang tahu siapa? Ada yang lebih keras, boleh? Membalas kebaikan dengan kejahatan, sebagai akibatnya kejahatan tidak menghindar dari rumahnya. Siapa? Ada suara-suara, boleh lebih kencang sedikit, siapa? Daud. Betul ya? Di dalam cerita apa? Di dalam cerita Daud dan Uria. Ya, Israel sedang berperang melawan Bani Amon. Tetapi Daud tidak ikut berperang. Dia tinggal di istana. Dan pada waktu dia tinggal di istana, sekali dia bangun, dia melihat ada seorang perempuan yang mandi. Dan dia tertarik. Dan dia menyuruh orang memanggil perempuan itu. Cari tahu siapa dia. Ternyata istri Uria. Begitu ya. Uria adalah salah seorang prajurit yang ikut berperang ya untuk Daud. Tapi kemudian Daud mengambil istrinya, ya tidur dengan dia, celaka istrinya Uria ini mengandung. Ya, sehingga bagaimana untuk menutupi perbuatannya? Dia sengaja panggil Uria itu kembali ke istana untuk ditanya bagaimana kondisi peperangan. Kemudian Uria disuruh pulang. Kamu pulang. Ketemu sama istrimu dengan harapan Uria pulang dengan ke rumahnya, ya akhirnya ketemu istri yang sudah lama nggak diketemui karena perang, kemudian mereka melakukan relasi suami istri, punya anak, wajar. Ya jadi itu kenapa istri Uria punya anak bukan dari saya loh ya, dari Uria. Celaka, Uria ini setia sekali sehingga dia tidak mau pulang ke rumah karena rekan-rekannya sedang berjuang di medan perang. Sehingga Daud kemudian celaka ini. Gimana caranya? Orang-orang tahu Uria tidak mau pulang ke rumah. Akhirnya tidak ada jalan lain ya. Daud tulis surat kepada Yoab, panglima tentara Israel. Uria nanti, ya coba kamu ketika menyerbu Amon, ya tempat yang paling berbahaya, taruh Uria di sana. Begitu ya, taruh Uria di sana. Dan perintah raja dijalankan. Sehingga Uria ditaruh di tempat yang berbahaya, akhirnya mati. Daud kemudian mengambil Batsheba sebagai istrinya. Sehingga saudara, ini peristiwa yang Alkitab katakan apa adanya ya. Seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu, satu hal yang indah dari Alkitab, Alkitab itu brutally honest. Begitu ya. Daud ini raja Israel. Ya, bahkan raja Israel yang terbaik. Bahkan salah satu nenek moyang Tuhan Yesus yang paling besar, yang paling terkenal. Ya, sementara Uria itu cuma orang kafir. Begitu ya, tidak penting. Ya, ini cuma prajurit yang bisa disuruh-suruh. Ya, cuma ya nggak penting lah. Ya, tapi Alkitab dengan begitu terus terang menunjukkan kepada kita ya betapa Daud, ya, raja Israel yang sebetulnya baik. Ya, tapi ya sekali lagi the power of kepepet. Ya, the power of kepepet itu bisa menghasilkan hal yang baik ya. Tapi the power of kepepet juga bisa membuat orang itu gelap mata, terlanjur ini. Bagaimana? Ya bisa begitu keji. Ya, penuh dengan tipu muslihat, sementara Uria itu begitu jujur, begitu setia, begitu berdedikasi. Ya, Daud raja yang begitu berkuasa. Ya, kalau saudara baca di dalam kitab suci berkali-kali dikatakan Daud menyuruh, Daud menyuruh, Daud menyuruh, dan orang yang dia suruh datang. Termasuk Uria disuruh datang dari medan perang ke istana, datang, disuruh menyerahkan surat, itu datang, bahkan itu surat adalah surat kematiannya dia. Ya, sehingga seorang raja yang berkuasa yang kemudian melakukan kejahatan yang keji kepada seorang bawahan yang tidak berarti. Terus keadilan Tuhan nyata enggak ya? Ya, Amsal tadi mengatakan siapa yang melakukan kejahatan kepada orang yang melakukan kebaikan dengan dia, maka kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Tapi betulkah di dalam kasus ini seorang raja, begitu, seorang raja yang besar, betulkah kemudian raja ini termasuk, ya betulkah termasuk di dalam raja ini kejahatan tidak menghindar dari rumahnya? Ya, kita yang sudah tahu cerita Daud dan cerita Daud mungkin akan dengan gampang mengatakan, ya iyalah, saya sudah tahu kok, ya sambungannya apa. Tapi mungkin saudara membaca kurang mendetil. Begitu ya, karena kalau saudara membaca secara mendetil, saudara akan menemukan awalnya tidak langsung kelihatan
Amsal ini benar. Tidak langsung kelihatan kejahatan itu tidak menghindar dari rumah Daud. Ya saudara, bagian Daud dengan Uria tadi ya, itu ada di 2 Samuel 11. Nah sekarang kita sampai di akhir 2 Samuel 11 ayat 26 dan 27. Ya betulkah di akhir ini, ya di akhir cerita ini kejahatan itu tidak menghindar dari rumah Daud? Kok kelihatannya enggak ya? Coba perhatikan ini akhir ya, akhir cerita pasal 11. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Di mana keadilan Tuhan ya? Begitu ya? Di mana keadilan Tuhan ini? Yang pertama, rencana Daud berhasil. Urianya betulan mati, ya karena dikirimkan ke tempat yang paling sulit, ya sehingga akhirnya dia kena senjata musuh, dia mati. Dan bukan cuma itu, ya bukan cuma Urianya mati, Batsyebanya berhasil diperistri ini. Begitu ya, Batsyebanya diperistri lagi. Dan bukan cuma itu, lahir anak lagi. Dan bukan cuma itu, anak yang lahir laki-laki lagi. Ya persamaan orang Yahudi dengan orang Tionghoa itu apa? Ada yang tahu? Apa persamaan orang Tionghoa dengan orang Yahudi? Persamaannya adalah seringkali kalau punya anak laki lebih happy daripada punya anak perempuan. Amin? Ketawa berarti amin begitu ya. Sama ini ya. Sehingga orang Yahudi sama orang Tionghoa itu persamaannya adalah kalau punya anak laki, apalagi anak pertama, gitu ya, akan lebih happy daripada kalau punya anak perempuan. Sehingga saudara orang Tionghoa yang sudah Kristen, ya kalau masih membedakan anak laki sama anak perempuan, saudara masih hidup dalam perjanjian lama sebetulnya itu. Begitu ya, berarti belum masuk ke dalam perjanjian baru, ya di mana di hadapan Tuhan laki dan perempuan itu sama-sama berharganya. Tapi ya perjanjian lama ya gitu sih. Begitu ya, sehingga di sini kita melihat ini keadilan Tuhan di mana ini? Ya, bukan cuma Daud berhasil memperistri Batsyeba, dikasih anak lagi. Dan anaknya laki lagi. Waduh, begitu ya. Mana? Ya keadilan Tuhan itu di mana? Dan bukan cuma itu loh. Seolah-olah segala berkat ini masih belum cukup ya. Tadi kan saya mengatakan perangnya perang lawan siapa? Ya perang lawan Bani Amon kan. Dan saudara ada yang mau nebak kira-kira hasil dari peperangan itu seperti apa? Apakah murka Tuhan dinyatakan? Ya sehingga karena Daud berbuat dosa maka Israel dikalahkan? Iya enggak juga. Ya kalau saudara membaca Alkitab ini dicatat juga dalam Alkitab. Sehingga Alkitab itu jujur, ya tidak berusaha poles-poles sana, poles-poles sini. Ya dinyatakan di dalam Alkitab, perangnya juga menang. Begitu ya, rencana jahatnya berhasil, dapat istri baru, dapat anak baru, laki-laki lagi, begitu ya. Perangnya juga dimenangkan. Waduh, sehingga hari ini banyak orang Kristen akhirnya mengatakan itu kenapa ya? Mana keadilan Tuhan? Itu kenapa kita kalau dendam itu tidak habis-habis ya. Karena kita merasa tidak ada keadilan di dunia ini. Tuhan juga tidak mungkin memberikan keadilan. Sehingga saya mau main hakim sendiri. Cuman repot kurang dana untuk main hakim sendiri. Ya akhirnya simpen dendam sendiri. Begitu ya. Ya karena kita tidak melihat Allah adalah Allah yang mengadili. Tapi sebetulnya di dalam ayat tadi ya. Boleh tayangkan kembali. Ayat yang terakhir itu. 2 Samuel 11 ayat 26 sampai 27. Nah ini. Ya perhatikan sebetulnya saya kurang satu huruf. Begitu ya, di ayat ini, di dalam kutipan ini, saya kurang satu huruf. Huruf apa Pak? Itu sebetulnya kalau saudara membaca di sini kan terakhirnya ya, 2 Samuel 11, 26 sampai 27, itu kurang. Ya, karena ayat ini sebetulnya tepatnya itu 2 Samuel 11, ayat 26 sampai 27a. Ya, jadi ini sebetulnya ya lahirlah seorang anak laki-laki baginya happy ending. Tapi ya sebetulnya ini baru 27a. Ya, 2 Samuel pasal ke-11 itu berakhir di ayat 27, tapi ayat 27b-nya mengatakan tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Persis kayak film Marvel ya. Sudah selesai, ada lagi.
begitu ya. Terus sudah terakhir kreditnya jalan, paling terakhir ada lagi. Sama ini. Ya, berarti mungkin yang buat Marvel suka baca firman Tuhan itu apa itu, begitu ya. Sehingga di sini kita melihat, enggak. Ternyata yang tadi itu belum ending, menjelang ending. Ada satu kalimat yang akan merubah segala-galanya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Dan yang saudara sudah lama menjadi orang Kristen, mestinya saudara tahu apa yang terjadi pada keluarga Daud. Betul-betul itu menggenapkan apa yang dikatakan di dalam Amsal. Bukan sekedar tanda tanya. Kalau tadi saya mesti tanda tanya ya. Betul gak sih orang yang berbuat jahat kepada orang yang berbuat baik kepadanya, kejahatan tidak menghindar dari rumahnya? Mosok? Apa ya begitu? Ya, tapi kalau saudara menyadari ayat 11, pasal 11 ayat 27b, saudara akan mengamini betul ya. Barang siapa berbuat jahat kepada orang yang berbuat baik kepadanya, kejahatan tidak menghindar dari rumahnya. Karena saudara mestinya tahu, ya tidak lama setelah itu bayi laki-laki yang baru lahir tadi meninggal. Ya di hari yang ke-8 sebelum dia disunat, dia meninggal. Dan saudara juga mestinya tahu begitu ya, bagaimana juga sekian waktu kemudian seorang anak Daud yang bernama Amnon memperkosa ya anak Daud yang lain dari istri yang lain yang bernama Tamar. Dan kemudian Amnon ini dibunuh oleh Absalom, anak Daud yang lain yang merupakan kakak daripada Tamar. Dan saudara juga mestinya tahu bagaimana Absalom kemudian memberontak kepada Daud, melawan Daud, dan akhirnya mati juga, kalah di dalam pemberontakannya. Dan ini juga mungkin yang saudara juga perlu tahu ya, masih ada satu lagi loh, belum selesai dengan Absalom loh. Ada anak Daud yang lain yang namanya Adonia, yang setelah Daud kemudian meninggal dunia juga dibunuh atas perintah anak Daud yang lain yang bernama Salomo, anak Daud yang paling terkenal. Ya, sehingga apa yang terjadi ini menggenapkan apa yang dikatakan oleh Nathan. Ya, sehingga setelah pasal 2 pasal ke-11 ayat yang terakhir mengatakan hal yang Daud lakukan itu jahat di mata Tuhan. Maka di pasal ke-12 Tuhan mengutus Nathan untuk menyatakan keadilan Tuhan kepada Daud. Dan Nathan mengatakan pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Dan kita tahu bagaimana itu digenapkan di dalam persejarah perjalanan keluarga Daud. Dan digenapkan sampai sedemikian rupa ya. Digenapkan sampai sedemikian rupa sehingga gantian sekarang kita tetap nanya tapi nanyanya lain. Ya kalau tadi kita nanya di mana ini keadilan Tuhan? Kok bisa Daud sepertinya enggak apa-apa? Apakah sekedar mentang-mentang karena dia itu raja? Ya pada waktu itu enggak ada netizen. Begitu ya, enggak ada media sosial. Ya sehingga ada desakan dari dunia internet untuk keadilan begitu ya. Beda dengan sekarang. Sekarang juga kalau republik sih ya bisa jadi ya mungkin suara netizen masih berfungsi sedikit-sedikit. Sekarang pun juga kalau dalam negara yang berbentuk kerajaan tidak ada lah yang namanya suara netizen. Ya sekian waktu yang lalu ya ada salah seorang putra mahkota dari salah satu kerajaan diduga membunuh wartawan begitu ya. Ya tidak apa-apa itu. Malah tahun lalu dia bisa beli salah satu klub sepak bola yang hari ini main di Liga Premier Inggris. Begitu ya. Ya sehingga apakah berarti sama? Di dalam Alkitab juga tidak. Ya, kita mempertanyakan keadilan Tuhan. Tetapi ketika kita melihat keadilan Tuhan dinyatakan, herannya ya, keadilan Tuhan itu begitu seriusnya. Sampai kita jadi bertanya, tapi sisi yang lain, kok cek berarti? Ya kan bayinya tidak bersalah. Ya kok bisa kena Tamar? Tamarnya sampai diperlakukan seperti itu. Tamar kan juga sepertinya tidak bersalah. Ya sekarang gantian ini. Ya tadi yang dipertanyakan, Allah apakah terlalu baik? Ya sehingga tidak ada keadilan. Begitu melihat keadilan Tuhan, ya kita memang orang puji Tuhan itu sabar ya. Ya karena seringkali ya untuk mencari kehendak Tuhan itu seperti radio yang frekuensinya itu harus tepat. Ya, punya pengalaman semua ya, cari frekuensi radio ya. Ya sehingga kalau radio itu frekuensinya FM 100.00, ya kalau saudara tempatkannya itu di 100.05 atau 100.5 atau 101 ya betul ya. 99,5 atau 99 ya ya sehingga kalau saudara mau jernih mendengar, kalau radio itu frekuensinya 100.00 FM, saudara mesti tuning ke sana. Ya, saudara mesti adjust itu frekuensinya ke sana. Ya sama, dalam mencari kehendak Tuhan itu juga seperti itu. Cuma
Begitu ya. Masalahnya seringkali kita yang meminta Tuhan yang mesti adjust saya. Ya, jadi saya itu maunya mendengar suara Tuhan kalau pas 100.00. Jadi kayak yang tadi misalnya, Tuhan ini kok nggak bener ini. Kok Tuhan sepertinya nggak mengadili. Terus yang ini juga Tuhan nggak bener lagi nih. Sepertinya Tuhan mengadili terlalu keras. Yang benar bagaimana? Ya mesti pokoknya cocok persis kayak seperti yang saya pikir. Tidak boleh terlalu keras, tapi juga tidak boleh gak ada keadilan. Tidak boleh gak ada keadilan, tapi juga tidak boleh terlalu keras. Persisnya di mana? Ya nanti saya yang menentukan. Tuhannya siapa, penciptaannya itu siapa. Begitu ya. Ya sehingga mesti hati-hati, jangan sampai kita seperti orang Farisi, khotbah yang minggu yang lalu ya. Yohanes di padang gurun, ada apa sih? Kok terlalu ekstrim? Tuhan Yesus makan sama pemungut cukai, ada apa ini? Kok terlalu bebas? Ya bukannya kita yang menyesuaikan diri dengan Tuhan, Tuhan yang terus diminta menyesuaikan diri dari kita. Ya tidak bisa. Ya baik perjanjian baru maupun perjanjian lama, ya tidak bisa Tuhan yang diminta mencuning dengan kita. Kita yang mesti menyesuaikan diri dengan Tuhan. Ya sehingga tadi kita melihat apakah berarti Tuhan itu sepertinya bohong lagu tadi ya, Tuhan tertidur atau Tuhan itu terlelap? Enggak. Tapi keadilan Tuhan memang ada waktunya. Demikian juga, apakah di sini berarti keadilan Tuhan terlalu berat, Allah itu jahat? Ya tidak. Karena hukuman Tuhan kepada Daud itu bahkan lebih ringan, ya, lebih ringan dari keputusan Daud itu sendiri. Ya, jadi hukuman Tuhan, ya hukuman Tuhan atas Daud, ya sesuai dengan keputusan Daud, bahkan kalau mau dikatakan lebih ringan dari keputusan Daud itu sendiri. Sehingga tadi saya mengatakan Tuhan mengutus Nathan untuk menegur Daud. Dan ini ya ini panggilan nabi itu berat ya, mesti menegur dan menegur raja lagi. Banyak orang tua negur anak aja tidak berani, takut anaknya lebih galak dari orang tuanya. Begitu ya, ini nabi harus menegur raja. Tapi Nathan dengan hikmat bijaksana Tuhan kasih satu perumpamaan. Ya karena Daud raja ya, dia mesti mengadili. Nathan mengatakan ada orang kaya, dombanya banyak, kambingnya banyak. Terus tetangganya miskin, cuma punya satu kambing yang dia beli, dia besarkan, dia sayangi, makan bersama dengan dia dan anak-anaknya. Satu kali orang kaya ini kedatangan tamu, begitu ya. Dan kemudian dia sayang memotong kambingnya, dia ambil, dia curi kambing orang miskin itu, dia potong. Menurut kamu bagaimana? Saudara, Daud pada waktu itu dikatakan apa? Daud dikatakan sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya berapa? 4 kali lipat. Menurut Daud. Begitu ya, menurut Daud dengan keadilannya yang benar dalam hal ini. Dia mengatakan orang itu harus dihukum mati, anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Dan kalau saudara sempat menghitung ada berapa anak Daud yang mati? 4. Ya, bayi laki-laki tadi, Amnon, Absalom, Adonia. 4. Itu berarti sama seperti keputusan yang dibuat oleh Daud itu sendiri. Ya sehingga Allah itu hukumannya adil ya. Adil, tidak sama dengan sewenang-wenang. Dan bahkan ketika Daud bertobat, saudara mestinya tahu ya, ketika Tuhan menegur Daud melalui Nathan, Daud sungguh-sungguh bertobat. Tapi apakah berarti percuma dong? Ya, percuma kan bertobat? Percuma enggak? Daud sudah bertobat, tapi ternyata tetap 4 anaknya mati. Apakah berarti percuma bertobat? Ya sudah terlanjur, mau bagaimana lagi? Lanjutkan, begitu ya. Ya sehingga apakah percuma bertobat? Saudara tidak. Ya karena sekali lagi, jangan mengenal Allah yang kasih tanpa mengenal Allah yang adil. Juga jangan mengenal Allah yang adil tanpa mengenal Allah yang kasih. Ketika Daud bertobat dan dia sungguh-sungguh bertobat, Allah mengampuni dia dan sungguh-sungguh mengampuni dia sehingga Daud tidak mati. Padahal menurut keputusan Daud sendiri, bukan cuma domba itu harus diganti 4 kali, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Tapi karena dia bertobat, maka Tuhan memberikan karunia, memberikan kasih karunia anugerah kepada Daud. Daudnya tidak mati, tetapi konsekuensi dosa itu tetap harus berjalan. Begitu ya. Sehingga saudara, ini satu hal yang penting coba saudara perhatikan baik-baik.
Yang mulai tidak konsen, coba mulai kembali konsen. Supaya saudara boleh mengenal Tuhan kita dengan lebih sungguh-sungguh. Perlu dibedakan ya, antara hukuman dosa dengan konsekuensi dosa. Bisa jadi dua hal ini berjalan bersama-sama. Ya bisa jadi Tuhan memakai konsekuensi dosa untuk menyatakan hukumannya. Tetapi kadang-kadang atau bisa jadi juga dalam beberapa kasus kedua hal ini perlu untuk dibedakan. Ya, konsekuensi dosa dengan hukuman atas dosa. Maksudnya apa Pak? Saya kasih satu contoh. Yang tadi pagi saya juga kasih contoh yang sama ya. Di dalam cerita Adam dan Hawa. Cerita yang sangat terkenal. Ya kita tahu ya, sebagai hukuman dosa, karena kamu makan buah dari pohon itu, maka kamu harus mati. Ya, sehingga sejak Adam dan Hawa, setiap manusia mati. Mau COVID, tidak ada COVID, yang namanya manusia itu mati. Karena kita keturunan Adam dan Hawa, dari debu kembali menjadi debu. Itu hukuman atas dosa sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Tapi andai kata, misalkan, begitu ya, Tuhan mengampuni Adam dan Hawa. Mereka tidak usah keluar dari Taman Eden, diberikan kesempatan kedua. Ya sudah ya, jangan diulangi. Yang kali ini gak jadi mati dulu. Ya, ampuni. Ya, hukuman atas dosanya diambil. Begitu ya. Apakah berarti keadaan mereka akan kembali persis seperti sebelum Adam makan buah itu? Ya, mestinya iya ya. Kan gak jadi diusir dari Eden. Begitu ya, kan tetap di Taman Eden. Dan gak jadi mati lagi. Ya, Tuhan memberikan kesempatan kedua. Ya mestinya keadaan Adam dan Hawa sama seperti sebelum mereka makan buah itu. Tapi kalau kita membaca Alkitab dengan lebih seksama, tidak. Ya, sehingga andai kata Tuhan tidak atau memberikan kesempatan kedua kepada Adam, gak langsung diusir dan mereka juga tidak mati begitu ya. Bukan berarti keadaan mereka kembali seperti sebelum makan, karena ada konsekuensi dosa. Konsekuensinya apa Pak? Kalau hukuman kan tadi ya, mereka mati. Konsekuensinya apa? Saudara di sini kan pasti sudah akrab semua dengan cerita Adam dan Hawa kan. Sehingga tadi pada waktu saya tanya hukuman dosa itu apa? Maut. Konsekuensinya apa? Ada yang pernah memikirkan enggak? Hukuman dosa, maut. Konsekuensinya kan podo ae, Pak. Ya maut. Enggak sih. Ya, ada yang lain. Ada yang tahu enggak? Hukuman dosa, Adam dan Hawa, maut. Debu kembali menjadi debu. Konsekuensinya apa? Wah, baru kali ini mungkin ya. Ada bedanya ya antara hukuman dengan konsekuensi. Ada. Ya, karena Alkitab mencatat ya bahkan sebelum Tuhan itu datang menemui mereka dan Tuhan menjatuhkan hukumannya, mengusir mereka dari Taman Eden, Alkitab mengatakan apa? Ketika Adam makan buah dari pohon itu, terbukalah matanya, yang waktu itu belum pakai kacamata ini, begitu ya, terbukalah mata mereka dan mereka tahu mereka telanjang dan mereka menutupi diri dengan daun. Ya, sehingga dengan kata lain itu konsekuensi. Mereka sudah tahu mereka berdosa, mereka sudah tahu mereka bersalah, begitu, dan mereka malu satu dengan yang lainnya. Sehingga andai kata pun Tuhan tidak mengusir mereka di Taman Eden, relasi manusia akan berbeda. Bahkan bukan berarti Kain tidak bisa membunuh Habel, begitu ya, karena ketertutupan, begitu ya, karena rasa malu, akhirnya timbullah kecurigaan, pikiran yang endak-endak, begitu ya, seperti Kain dengan Habel. Malu saya, kenapa persembahan saya enggak diterima, gitu ya, akhirnya dia bunuh Habel. Sehingga andai kata pun Tuhan pada waktu itu tidak mengusir mereka dari Taman Eden, ya bisa jadi Kain tetap membunuh Habel di Taman Eden. Begitu ya, relasi Adam dan Hawa seperti yang kita melihat ya, Adam menyalahkan Hawa dan seterusnya. Perempuan ini yang kasih aku makan dari pohon itu, padahal waktu itu Tuhan belum menghukum loh. Ya tidak bisa, itu konsekuensi. Sehingga sama, banyak orang Kristen karena iman katanya, makan tidak apa-apa, iman kok. Ya, terus kena jantung, Tuhan kenapa? Lu maksudmu itu apa? Begitu ya, kita makan sembarangan, bahkan bukan harus hukuman dosa. Konsekuensi dosa ya siap-siap kolesterol naik, ya what do you expect? Ya gula nggak dijaga, ya kalau kita kena diabetes itu enggak harus hukuman dosa, itu konsekuensi dosa. Kita memanjakan anak dan akhirnya anak kita itu manja, ya kerja susah sedikit langsung mama, begitu ya. Itu ya bukan karena Tuhan mengapa, ya karena itu konsekuensi. Ya, sehingga kalau saudara memperhatikan ya bagaimana hukuman yang jatuh kepada atau peristiwa yang terjadi pada keluarga Daud, saudara akan melihat sama semua. Masalahnya sama semua loh dengan perempuan.
Begitu ya, mau itu Amnon, Absalom, mau itu Adonia, kita melihat masalah yang sama dengan perempuan. Kayak masalahnya siapa? Ya Daud. Betul ya, dan demikian juga kalau saudara membaca di dalam Alkitab, Daud susah mengambil keputusan yang tegas. Ya karena mungkin bisa jadi dia teringat kesalahannya. Ya sehingga kok dosa Tuhan sudah mengatur dunia ini dengan adil. Ya sehingga saudara jatuhkan batu, batu itu akan turun ke bawah. Begitu ya, apa yang engkau tabur, itu engkau akan tuai. Ya sehingga konsekuensi dosa kita mesti harus berhati-hati, dan ya seringkali yang menerima langsung dampak dosa ya anak. Ya sehingga kalau orang tua tidak jaga makan, gulanya diabetes, dia melahirkan anak, ya besar sekali kemungkinan anaknya ikut diabetes. Kalau orang tua kerja dengan baik, ya dampak langsungnya anak dapat warisan. Kalau orang tua judi atau berbuat sesuatu hal yang tidak baik, akhirnya malu begitu ya, ya dampak langsungnya kepada keluarga. Ya sehingga saudara mesti hati-hati. Ya dosa itu mendatangkan hukuman, tapi dosa itu juga mendatangkan konsekuensi. Dan seringkali konsekuensi yang paling langsung itu adalah keluarga kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita. Sehingga di sini kita melihat apa yang Amsal katakan itu benar ya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Dan dari cerita Daud dan Batsyeba ini kita melihat beberapa pelajaran penting ya. Allah itu adil, termasuk untuk orang percaya. Sehingga masih ingat khotbah minggu lalu, apa yang buat berita nabi itu susah? Karena nabi bukan cuma mengatakan Allah bisa marah, tapi Allah bisa marah kepada kamu. Hari ini kita pengen sekali Allah marah sama itu loh, yang nembak bawahannya itu loh. Keadilan Tuhan mana? Nyatakan. Kalau perlu istrinya juga nyatakan keadilanmu. Begitu ya. Tapi mesti hati-hati loh. Allah bukan cuma adil, Allah juga adil termasuk kepada kita. Ya, dalam cerita ini kita melihat Daud, ya, salah seorang raja yang paling baik, salah seorang raja yang paling punya hati untuk rumah Tuhan, betul ya? Ya sehingga tidak baik kalau gereja, ya tidak bisa ya, dia persembahannya banyak ya. Ya opo, begitu ya, kita utang sama dia banyak, ya mesti tutup mata lah. Ya, tapi kalau ini ya, persembahan enggak, ngerepot no, begitu ya, ya sudah kita mesti tegas. Tidak bisa loh. Allah itu adil, termasuk sama Raja Daud, Raja Israel yang begitu cinta akan rumah Tuhan, yang tidak boleh bangun rumah Tuhan pun dia persiapkan itu dana untuk anaknya bisa bangun rumah Tuhan. Secinta itu dia sama rumah Tuhan, keadilan Tuhan itu keadilan Tuhan. Ya, Allah kita itu adil, termasuk atas orang percaya. Dan yang kedua, dari cerita ini kita juga melihat ya, jangan bermain-main. Allah tidak mungkin semena-mena. Saudara yang hari ini merasa Tuhan kurang adil ya, silakan aja nanti di akhir zaman, silakan saudara gugat. Kalau saudara menang, Tuhan pasti memenangkan saudara kok. Tidak usah takut. Tidak ada orang itu Tuhan akan hakimi semata-mata karena kita lemah. Begitu ya, saya lemah. Ya sama Tuhan ya mau apa lagi, wong cilik. Begitu ya. Ya mau berhadapan sama yang itu ya susah. Sehingga tadi saya mengatakan mau main hakim ya nggak bisa, main hakim sendiri juga nggak bisa. Ya sudah dendam aja lah. Lah wong saya lemah, mau diapakan? Enggak. Tidak ada Tuhan akan menghakimi kita semata-mata karena kita itu lemah, karena kita itu salah. Ya sehingga penghakiman Tuhan tidak pernah semena-mena. Adil itu tidak sama dengan jahat, tapi juga penghakiman Tuhan itu juga tidak main-main. Sehingga barang siapa mengasihi keluarganya ya, hati-hati memperlakukan orang lain. Ya khususnya hati-hati memperlakukan orang lain yang lebih tidak berkuasa daripada kita. Hati-hati memperlakukan orang lain yang biasa kita suruh-suruh. Tadi saya mengatakan apa? Daud dalam cerita ini digambarkan berkuasa. Bisa suruh ini, suruh itu. Uria yang disuruh-suruh. Hati-hati. Begitu ya, khususnya sama orang-orang yang bisa kita suruh-suruh. Entah itu bawaan kita di perusahaan, gitu ya, entah itu pembantu rumah tangga kita, entah pelayan pada waktu kita makan di restoran, tukang parkir pada waktu kita mengeluarkan mobil. Ya sehingga semoga ya, semoga nanti setelah pulang dari sini harap saudara ingat khususnya poin ketiga. Ya, karena nanti pastinya waktu jemaat pulang parkir bisa jadi mesti tunggu ya. Begitu ya. Ya, sehingga jangan langsung saudara langgar perintah ini, gitu ya. Sehingga yang mengatur parkir saudara maki-maki, gitu ya. Karena saya kok lama, ya mesti tunggulah. Tapi kadang-kadang kita seperti itu ya. Ya, kamu itu siapa? Saya yang nyuruh, kamu yang disuruh.
Ya, sehingga kita bagaimana kita memperlakukan orang di bawah kita. Itu penting di hadapan Tuhan dan penting untuk keluarga kita. Gitu ya. Jadi kenapa kita mesti berhati-hati memperlakukan orang yang di bawah kita, yang bisa kita suruh-suruh. Ya saudara, kalau tidak mau alasan yang terlalu mulia bagaimana begitu ya. Ya ingat, ya kalau kita mengasihi keluarga kita, jangan kita itu bermain-main dengan dosa. Hati-hati memperlakukan orang yang kuasanya tidak sebesar kita, yang hartanya tidak sebesar kita, yang posisinya di masyarakat tidak sebesar kita. Please very careful di dalam memperlakukan mereka, karena Tuhan kita itu adil. Ya, tidak mungkin maling ayam dihukum seperti koruptor. Tapi juga Tuhan tidak akan menghukum koruptor itu seperti maling ayam sekedar karena koruptor itu sebagian uang korupsinya dipakai untuk persembahan di gereja. Begitu ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Tapi juga dari cerita ini, biarlah kita juga boleh bersama-sama melihat, bukan berarti Allah tidak mengasihi. Ya sayang waktu kita tidak banyak ya untuk mengupas lebih lanjut. Ketika Daud meminta maaf kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh bertobat. Tetap ada belas kasihan Tuhan atas Daud. Bukan cuma dia tidak mati, tapi bagaimana dari Batsheba juga akhirnya lahir anak kedua. Siapa itu? Salomo. Yang kemudian Tuhan mengasihi dia dan dia menjadi raja yang meneruskan Daud. Saya masih ingat, ya sekali lagi orang berdosa ya. Tuhan yang mesti menyocokkan diri dengan saya. Begitu ya. Jadi saya ingat waktu saya membaca ya. Kok cena ini? Ya Batsheba, dari Batsheba punya anak jadi raja. Kenapa kok tidak mau jadikan anak Daud yang dari istri yang lain? Kenapa kok dari Batsheba? Tuhan salah lagi. Begitu ya. Tadi Tuhan enggak langsung menghukum, Tuhan menghukum, kok cik berarti hukumanmu, Tuhan mengampuni. Kok enak sekarang dari Daud, dari Batsheba punya anak kedua. Tapi sekali lagi kita mesti sadar, ya kita mesti yang menyesuaikan diri. Sehingga dalam cerita Daud kita melihat Tuhan itu serius. Keadilan Tuhan memang masih menunggu waktu. Ingat khotbah minggu yang lalu ya, ada tahun rahmat Tuhan, ada hari pembalasan Allah kita. Ya, biasanya murka Tuhan memang tidak langsung at that point, tapi menunggu waktunya itu akan terjadi. Ya, tapi juga kita melihat bagaimana penghakiman Tuhan tidak bermain-main. Jangan kita bermain-main, tapi juga kita melihat pengampunan Tuhan itu juga sama-sama nyatanya di dalam cerita ini. Bukan cuma Daud tidak mati, tapi juga dari Batsheba lahirlah Salomo yang nantinya akan menggantikan Raja Daud, membawa Israel kepada puncak daripada kemakmuran dan kejayaan mereka. Sehingga dari cerita ini, sejauh mana kita mulai mengenal ya, Allah yang mengasihi dan Allah yang mengadili. Dan khususnya kita orang percaya yang mengamini kasih Allah di dalam Kristus. Sejauh mana di dalam Kristus pun kita melihat Allah yang mengasihi. Kita melihat Allah yang mengadili. Di dalam kayu salib pun jangan hanya melihat Allah yang mengasihi. Ya, salib itu bukti Allah itu adil. Itu bukti bahwa Allah itu benar. Allah tidak begitu saja mengampuni dosa. Dosa mesti dibayar. Dosa mesti ditebus. Konsekuensinya mesti ditanggung. Itu kenapa anak Allah mati di atas kayu salib. Dan itu kenapa tidak ada keselamatan di luar anak Allah. Karena tidak ada di antara kita yang perbuatan baiknya bisa melampaui perbuatan tidak baiknya. Itu kenapa kita memerlukan juru selamat. Ya karena hanya juru selamat itu yang bisa menanggung kita, mengampuni dosa kita. Ya menanggung semua kesalahan kita. Sehingga salib itu menunjukkan Tuhan itu adil. Ya sehingga tidak bisa saya sayang kamu kok. Ya sudah ke surga aja ke surga. Saya tidak sayang yang lain. Tidak usah ke surga. Tidak. Untuk setiap dosa kita. Ya setiap kesalahan yang kita lakukan. Yesus harus menanggungnya di atas kayu salib. Tapi sejauh mana kita juga melihat. Kalau tadi kita heran ya. Kok Daud sudah seperti itu anak lahir dari Batsheba. Kita mestinya juga lebih heran. Kok bisa ya untuk kita Tuhan mau menyerahkan anaknya. Ya untuk kita yang Tuhan terus salah. Ya, belum menghukum salah, menghukum terlalu berat, mengampuni hukuman kok enak begitu ya. Kok mau-maunya ya Tuhan menyerahkan anaknya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga di dalam salib Kristus kita bukan hanya melihat Allah yang kasih, kita melihat Allah yang adil. Di dalam salib Kristus kita bukan hanya melihat Allah yang adil, kita juga melihat Allah yang kasih. Dan berbahagialah kita yang mulai hari ini mengenal Allah secara benar, secara utuh, mengenal Allah yang kasih, mengenal Allah yang adil. Amin. Mari kita boleh mengambil waktu teduh sebentar merenungkan firman Tuhan.
Jemaat yang kasih oleh Tuhan, mari kita boleh mengambil waktu sebentar supaya firman yang sudah boleh diberitakan tidak berlalu begitu saja. Saudara termasuk yang mana? Yang hanya melihat Allah yang adil, sehingga melihat dia begitu keras, kurang mengasihi. Atau hanya melihat Allah yang kasih, yang kita bisa seenak-enaknya. Dan Tuhan seperti orang tua yang memanjakan anak yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ataukah kita melihat Allah secara utuh? Kita mengenal Allah yang sungguh-sungguh mengasihi, tapi juga Allah yang sungguh-sungguh adil. Kita melihat Allah yang sungguh-sungguh adil, tapi juga yang sungguh-sungguh mengasihi. Mari kita boleh jujur di hadapan Tuhan. Dan kita berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk boleh mengenal Allah dan mengenal Dia secara utuh, mengenal Dia secara benar. Setiap kita berdoa, pribadi lepas pribadi. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh-sungguh bersyukur ya Tuhan. Engkau Allah yang boleh menyatakan diri-Mu kepada setiap kami. Dan kami sungguh-sungguh bersyukur memiliki Allah yang kasih. Tapi juga kami bersyukur kami memiliki Allah yang adil. Meskipun kami juga harus mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan. Terkadang kami mungkin gagal melihat kasih-Mu. Sehingga kami menyamakan ya Tuhan keadilan-Mu dengan kesewenang-wenangan. Tapi ampunilah kami kalau lebih sering ya Tuhan kami gagal mengamini keadilan-Mu ya Tuhan. Sehingga dalam hidup kami sebagai orang Kristen kami menjadi orang yang tidak bertumbuh sebagaimana seharusnya. Kiranya firman Tuhan yang kami boleh renungkan bersama-sama pada hari ini boleh menolong kami untuk boleh mempunyai sikap yang benar akan Engkau. Berani dekat kepada-Mu ya Tuhan. Tapi juga tahu bagaimana menghormati-Mu. Dan bahkan tahu bagaimana memperlakukan orang-orang termasuk orang-orang yang di bawah kami secara masyarakat. Ampunilah kami ya Tuhan. Kalau seringkali kami mungkin memperlakukan apa yang tidak baik kepada orang-orang yang bergantung kepada kami. Karena kami tahu mereka tidak bisa membalas kami tanpa kami mengingat Tuhan yang di surga. Tuhan yang melihat segala sesuatunya. Jaga kami supaya kami jangan bermain-main dengan Tuhan. Supaya kami jangan bermain-main dengan orang lain. Dan biarlah kami boleh melihat, kami boleh menyatakan kasih dan keadilan Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Suara manusia sudah berlalu, biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh terus berbicara kepada kami. Mengingatkan kami akan kasih-Mu, mengingatkan kami akan keadilan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah boleh kita dengarkan bersama-sama. Mari bersama-sama juga kita akan menyatakan iman percaya kita. Jemaat diundang untuk boleh bangkit berdiri. Bersama-sama dengan segala umat percaya di segala tempat dan segala abad. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang sedemikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan boleh duduk kembali. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui amplop yang sudah disediakan ataupun QR Code yang ada di depan bangku Bapak Ibu. Salib adalah bukti kasih. Salib pula adalah bukti keadilan Tuhan. Mari kita mau meresponi, kita mau mendekat kepada Tuhan. Tuhan, ini aku milik-Mu. Aku milik-Mu, Kau pun milik-Ku, dan Kau mengasihiku. Tuhan tak
Kudus.